Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya seputar masalah budidaya ikan gabus, bisa langsung chat di 0816658779. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ujang yang ada di Garut. Saya mau tanya Pak, pembesaran yang bagus itu pakannya dari apa Pak? Maksud saya yang cepat besar dan pakan yang mudah didapat ya, dan murah. Terima kasih. Jadi kalau pembesaran ikan gabus itu pakan yang mudah didapat dan murah, yaitu mungkin Bapak bisa pilih ya, makan bisa menggunakan keong, ya keong sawah bisa. Ya, biasanya kan lebih murah dibanding harga pakan pabrikan ya. Bisa menggunakan keong, bisa menggunakan ikan rucah ya. Ikan rucah itu kan bisa cari di TPI ya, tempat pelelangan ikan itu kan harganya lebih murah ya. Paling sekitar 3.000 sampai 6.000 lah kira-kira kalau di sini ya. Ya, kemudian bisa menggunakan keong, ikan rucah, kemudian kalau misalkan ada limbah ya, limbah pemotongan ayam ya, misalkan kayak usus buntu itu bisa digunakan untuk pakan ikan gabus ya. Cari yang cost-nya di bawah 10.000 itu kan masih cukup murah. Ya, kalau cepat besar dan tidaknya ya tergantung kita memberikan pakannya ya, porsi pakannya. Misalkan sehari 1 kali atau 2 kali atau 3 kali itu berpengaruh pada besarnya ikan gabus. Ya, kayak Pak Ujang ya, silakan nanti cari di lokasi Bapak yang murah yang bisa didapat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Yandika yang ada di Cengkareng. Saya punya ikan cana maru Pak, sudah berumur 4 bulan. Saya cuma mau tanya Pak, bedanya ikan cana dengan ikan gabus itu Pak, ikan gabus yang Bapak budidayakan itu bedanya apa? Ya sama ya sebetulnya, kalau ikan cana itu kan nama lain dari ikan gabus ya, nama latin dari ikan gabus ya, cana. Cana striata itu jenis cana striata itu. Kemudian ada yang cana marulius, ada cana auranti ya. Sama sebenarnya ikan gabus sama cana itu sama, hanya memang jenisnya memang banyak. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Prastyo yang ada di Sleman, Yogyakarta. Induk ikan gabus dari hasil budidaya, apakah hasilnya lebih bagus dibanding ikan gabus yang didapat dari alam? Mohon pencerahannya Pak. Jadi kalau ikan gabus dari budidaya, saya pikir sama ya, karena saya belum pernah membandingkan, belum pernah membandingkan. Kalau yang saya bandingkan tuh ikan gabus yang pakan pelet dengan pakan daging itu jelas beda ya. Dari hasil produksi telurnya lebih banyak yang menggunakan daging. Nah, kalau untuk induk dari budidaya atau dari tangkapan alam, ya tergantung pakannya juga. Kalau dia budidaya pakannya pelet, tentu hasilnya beda dengan yang budidaya pakannya daging. Kalau pengalaman saya itu saja yang membedakan. Jadi kalau mau buat induk ikan gabus, kalau menurut saya bagusnya memang ikan budidaya tapi diberi makan daging. Itu akan lebih cepat tua, karena kalau dia diberi makan pelet, dia gemuk memang, tapi lemaknya lebih banyak ya. Saat nanti kelihatan gendut itu, walaupun sudah dewasa, itu banyak lemaknya di rongga perutnya. Akan lebih bagus memang yang pakan menggunakan dagingnya.
Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Hudi ya, Bapak Hudi itu yang ada di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu aja. Nggak ada kotanya, Jawa Timur ya. Saya mau tanya Pak Suwandi, ikan gabus saya sudah berusia 5 bulan, itu dari hasil tangkapan alam benihnya dulu. Saat saya pelihara 1 bulan, 2 bulan bagus, sampai usia 4 bulan pun kondisinya bagus. Saya memang jarang untuk mengurasnya, paling cuma saya ganti 50%, kemudian saya isi kembali. Tapi begitu kemarin saya kuras total, kok ikannya tinggal sedikit ya Pak ya. Kemana ini Pak ya? Mungkin Pak Suwandi punya pengalaman. Ya kalau ikannya nggak ada ya mungkin bisa lompat Pak ya. Bisa lompat saat proses budidaya, pagar penutupnya rapat atau enggak gitu kan. Jadi yang sering terjadi kehilangan ikan gabus saat proses pembesaran itu kadang biasanya malah lompat ya, lompat dari kolam ya, keluar saat hujan atau pada saat hujan tapi jaring penutupnya itu tidak rapat. Nah itu bisa penyebab hilang atau mungkin mati ya. Kalau mati kadang dia kan tidak mengambang ya, karena memang kan gabus ngambangnya kalau sudah mulai membusuk, itu sudah mulai hancur, dia kadang baru ngambang, kadang juga tidak ngambang karena memang dia tidak mempunyai gelembung udara ya, tidak punya gelembung di perutnya, jadi tidak langsung ngambang, mati. Atau mungkin saat masih kecil ya, bisa jadi juga. Kalau makannya kurang bisa terjadi saling makan. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam proses budidaya, kita harus cermat di situ. Kelihatannya kasih makan banyak gitu, tahu-tahu ikannya tinggal sedikit ya. Karena saya juga pernah mengalami di awal-awal saya budidaya dulu, itu pelihara nggak banyak ya, awal-awal 350 ekor ya. Cuman karena memang kolam masih awal-awal belajar dulu, tidak punya pengalaman, ya sudah kita pelihara, kita penuhi, malah saya tutup dengan tanaman air waktu itu dengan eceng gondok. Nah cuma kasih makan, langsung makan, kayaknya rame gitu kan, terus rame. Lah begitu sudah usia 8 bulan, karena cuma dikuras 50% diisi terus gitu. Lah akhirnya pada saat kita kuras itu tinggal 1 ekor. Ya, jadi yang kadang makan nyamber-nyamber itu cuma 1 ekor itu yang rame. Saya pikir tetap yang satu itu yang berkuasa dan memangsa yang kecil-kecil, karena waktu itu saya memberi makan menggunakan daging dan saya pastikan memang kurang ya. Waktu itu menggunakan keong karena masih awal-awal ya, belum begitu serius nyoba-nyoba gitu. Nah ternyata yang satu itu besar ya, beratnya mencapai 1 kilo lebih. Yang lain sudah nggak ada, tinggal satu saja. Ya ini pengalaman ya, karena nanti ke depan menjadi lebih baik ya. Sukses ya, tetap di channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus.